Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat ya walaupun belajarnya masih dari rumah. Oke, anak-anak, tadi pagi siapa yang belum sholat subuh? Hayo, sudah kelas 4 ya, jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh. Baik subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kita tetap wajib sholat 5 waktu. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Di pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar mengenai tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan tanda-tanda balik bagi anak perempuan. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang mandi wajib setelah haid dan ihtilam. Silahkan anak-anak duduk manis, kita simak bersama-sama materi hari ini dengan semangat. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. Kemudian mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. Baik, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama pengertian mandi wajib setelah haid. Kemudian hukum mandi wajib setelah haid. Kemudian hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Dan terakhir tata cara mandi wajib setelah haid. Kita simak. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan seseorang perempuan agar sah ibadah yang dilakukan. Dalam ajaran Islam terdapat ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan bersuci atau toharoh. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air atau karena sakit. Dan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air atau sakit. Sesuai surat Al-Maidah ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka segera mandilah. Kita masuk ke pelajaran intinya. Pengertian haid. Secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu, antara merah dan kuning. Ya, haid terjadi secara rutin setiap bulan. Lama haid pada umumnya 6-7 hari. Perempuan yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Haid sebagai tanda bahwa perempuan tersebut termasuk sudah balik. Waktu terjadinya haid. Umumnya haid terjadi selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu minimal suci antara 2 hari adalah 15 hari 15 malam. Darah istihadoh. Darah istihadoh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan disebabkan karena habis melahirkan. Darah istihadoh terjadi jika dalam kondisi yang pertama darah keluar dari 24 jam. Kemudian yang kedua darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam dari masa suci haid sebelumnya. Pengertian mandi wajib setelah haid. Mandi wajib adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat bersuci, menghilangkan hadas besar. Dinamakan mandi wajib.
Kemudian terdapat hadis tentang hukum mandi setelah haid yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza aqbalatil haidah fad'us shalah wa id adbaros faghsili kitawam wa sholli. Sahih Bukhari. Artinya dari Aisyah radhiallahu anhum berkata, Nabi bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat, jika haidnya selesai maka mandilah, bersihkan darahnya lalu sholatlah. Hadis riwayat Bukhari. Hukum mandi besar setelah haid adalah wajib hukumnya. Mandi setelah masa haid selesai biasa disebut mandi besar. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar atau disebut haid. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. 1. Dilarang sholat. 2. Dilarang puasa. 3. Dilarang tawaf. 4. Dilarang menyentuh mushaf dan menyentuh Al-Quran. 5. Dilarang. Yang pertama, dilarangnya sholat bagi orang yang haid. Terdapat hadis Bismillahirrahmanirrahim, laisa idza hadat lam tusolli wa lam tadum, yang artinya bukankah jika wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa. Perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Perempuan yang haid tetap dilarang untuk melakukan sholat. Kemudian dilarangnya puasa. Perempuan haid dilarang puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian dilarangnya tawaf. Perempuan haid dilarang melakukan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Surat Al-Waqiah ayat 79, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Dan hadis At-Tirmidzi, janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Kemudian yang kelima, dilarangnya orang haid masuk masjid. Dalam surat An-Nisa ayat 43 menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wala junuban illa abiri sabilin hatta tahtasilu, yang artinya jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi terlebih dahulu. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub sesuai hadis riwayat Abu Dawud. Hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Yang pertama, diperbolehkannya zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga, diperbolehkan berdoa kepada Allah. Dan yang keempat, diperbolehkan belajar ilmu agama. Dan yang kelima, diperbolehkan mendengar ceramah atau bacaan Al-Quran. Tata cara mandi wajib setelah haid. Mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, yakni air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. 1. Rukun mandi wajib. Yang pertama, kita harus niat. Dan yang kedua, menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata. Ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Yang kedua, sunnahnya mandi wajib ada apa saja? Yang pertama, membaca basmalah pada permulaan mandi. Pembacaan basmalah ini disyariatkan dalam semua amal perbuatan. Kemudian, membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Kemudian,
memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu, terutama di kemaluan tubuh. Dan mendahulukan organ-organ tubuh wudhu sebelum organ-organ lainnya. Berwudhu sebelum memulai mandi wajib semua dilakukan dengan cara berturut-turut. Dengan kita melakukan sunnah mandi wajib, kita akan mendapatkan pahala yang lebih. Ya, demikian anak-anak materi belajar kita pada hari ini tentang mandi wajib bagi perempuan setelah haid. Coba apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama apa? Pengertian dari mandi wajib. Ya, kemudian yang kedua, hukum mandi wajib. Ya, betul. Yang ketiga apa ya? Hal-hal yang dilarang ketika wanita sedang haid. Yang keempat, apa? Hal-hal yang diperbolehkan ketika wanita sedang haid. Kemudian yang kelima, tata cara mandi wajib bagi wanita yang selesai haid. Ya, alhamdulillah, semoga materi hari ini bermanfaat. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Dan mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.